datang di channel Bidik Misi Indonesia dan berjumpa kembali dengan aku Hasya. Pada kesempatan kali ini aku bakal menjawab IPK standar yang harus dimiliki oleh mahasiswa penerima KIP kuliah. Karena masih banyak nih yang bingung, Kak, IPK-nya yang bagus berapa ya? Terus kemudian kalau IPK-nya jelek kenapa ya gitu. Terutama buat adik-adik maba, pertanyaan ini sering kali muncul. Jadi untuk kalian mahasiswa baru harus benar-benar mempertahankan IPK atau indeks prestasi kumulatif atau nilai kalian setiap semesternya. Karena nanti setiap semesternya bakal ada evaluasi dan penilaian untuk kalian semua. Jadi IPK standarnya itu adalah 3 dari skala 4. Kalau misalnya nilai kalian sudah 3, itu kalian berada di titik aman. Tapi ada juga beberapa universitas yang mematok untuk KIP kuliah itu IPK standarnya 2,75 gitu. Tapi mayoritas sudah masuk ke 300 dari skala 4 sih. Cuma mungkin dari fakultas teknik, yaitu biasanya teknik masih mematok 2,75 untuk penerima KIP kuliah. Terus kemudian, apa sih yang terjadi ketika nilai kita tidak sesuai dengan standarisasi yang diberikan oleh pihak KIP kuliah? Nah, ada 3 tahapan yang akan terjadi ketika kalian atau nilai kalian setiap semesternya tidak naik ataupun malah justru turun. Yang pertama, kalian akan mendapat teguran ya. Jadi ibaratnya peringatan pertama. Peringatan awal ini berisi arahan bagaimana kamu harus menambahkan ilmu kamu, harus latihan terus, harus belajar terus untuk meningkatkan IPK kalian. Kalau misalnya semester depan turun lagi, akan ada peringatan kedua. Peringatan kedua ini lebih kepada pembinaan sudah. Baru peringatan ketiga ini sudah berbentuk warning gitu kan buat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahap peringatan kedua, kalian harus benar-benar mempertimbangkan. Kalau misalnya kalian setiap semesternya itu tetap tidak ada kenaikan setelah dikasih bimbingan, setelah dikasih pembinaan, tapi kalian tetap tidak ada inisiatif untuk meningkatkan nilai kalian, itu bisa berakhir dengan pencabutan KIP kuliah. Karena KIP kuliah ini benar-benar harus kalian pertanggungjawabkan. Bayangkan kalian adalah orang luar biasa, orang-orang pilihan yang dikasih amanah gitu. Itu semua uang yang kalian gunakan hasil pajak dari masyarakat kecil. Terus kemudian dari pemerintah dialokasikan kepada kalian. Justru dari situ kalian harus berterima kasih dan dari situ kalian harus benar-benar memperjuangkan itu, mempertanggungjawabkan. Ikuti setiap perlombaan, ikuti semua kompetisi, karena ketika kalian sudah berani ikut kompetisi, otomatis secara tidak langsung kalian sedang memperjuangkan dan juga membuktikan. Perlu diketahui ya, kompetisi itu tidak melulu soal kalah menang, tapi bagaimana kalian mengukur diri kalian, mengukur kualitas diri kalian, sejauh mana kalian mampu bersaing kayak gitu. Dengan ikut event ini, kalian akan tahu kekurangan kalian apa. Ikut event ini, kekurangan kalian apa, itu akan menjadi evaluasi yang akan mempermudah kalian mengetahui apa yang harus kalian lakukan. Dan juga di dalam IPK itu juga demikian. Kalau misalnya setiap semester kalian nggak ngerti, yang harus kalian lakukan apa? Kalian harus belajar nih. Kalian boleh belajar kepada kakak tingkat, atau jangan lupa untuk diskusi. Nah, itu perlu sekali ya untuk adik-adik KIP kuliah. Kalau dari kakak sendiri, ketika kalian pengen IPK-nya tinggi, pengen mempertahankan IPK tinggi sampai lulus nanti, dari kakak sendiri, jadilah mahasiswa yang memiliki inisiatif tinggi. Inisiatif tinggi ini pertama inisiatif bertanya, inisiatif membaca, inisiatif untuk berkolaborasi, inisiatif untuk menjadi proyekan bersama dosen. Jadi kalian itu akan dilibatkan dalam penelitian-penelitian dosen. Tentu untuk menjadi kepercayaan dosen atau bahkan asisten dosen nantinya, asdos ya, itu kalian harus memiliki skill atau kemampuan terutama di bidang literasi. Bakal banyak ilmu yang kalian dapatkan ketika kalian hobi membaca. Dari kakak sendiri, perbanyaklah membaca, perbanyak diskusi. Jangan lupa untuk selalu konsultasi kepada dosen apa yang menjadi kendala kalian di perkuliahan. Dari kakak pribadi seperti itu, mahasiswa penerima KIP kuliah harus memiliki inisiatif tinggi nih untuk benar-benar mempertahankan nilai ya, karena nilai nanti akan menjadi tolak ukur bahwa kalian akan bersungguh-sungguh setiap semesternya. Waktu itu ada yang konsultasi karena IPK-nya dia 2,5.
dia tidak bisa mempertahankan IPK-nya setiap semester, justru semakin dibina, dibimbing, itu nilainya makin turun gitu. Dan apa yang terjadi ketika didekatin, kita tanya apa penyebabnya, oh ternyata dia kekurangan motivasi. Jadi perlu sekali adik-adik penerima KIP kuliah untuk memberikan atau menanamkan motivasi. Jadi penting banget nih ya yang namanya motivasi di dalam perkuliahan, karena kita tidak tahu setiap harinya, terus kemudian perjalanan-perjalanan yang akan kita temui, wah banyak sekali hal-hal yang akan menguji kita. Tapi sebenarnya persoalan yang ada di ranah universitas itu akan mengajarkan kalian menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi. Oleh karena itu kalian bisa belajar lebih baik, terus kemudian kalian bisa mengevaluasi diri kalian gitu kan. Tidak ada persoalan yang akan menjatuhkan kalian, justru itu akan memberikan banyak pelajaran untuk meningkatkan kualitas dan juga untuk meningkatkan daya ketahanan mental kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bertanya kenapa ya pihak universitas itu harus meminta nilai setiap semesternya untuk dilaporkan, yaitu sebagai bahan evaluasi keberhasilan kalian selama satu semester. Di semester berikutnya pun demikian. Apakah di semester selanjutnya itu bakal tetap bertahan atau malah justru sebaliknya? Jika sebaliknya, apa yang terjadi? Nah, itu akan ada evaluasi. Evaluasi inilah yang akan mengantarkan kalian menjadi lebih baik lagi. Nilai kalian akan semakin tertata, seperti itu. Jadi kalau di universitas-universitas pada umumnya, IPK standar yang harus dimiliki oleh penerima KIP kuliah adalah 3 dari skala 4. Kalau 4 itu cum laude ya. Jadi kalau misalnya di universitas kalian mungkin masih ada yang mematok 2,75, itu masih ada. Oleh karena itu tetap semangat belajar apapun keadaannya, karena kalian adalah orang-orang pilihan. Tapi ini tidak hanya terfokus kepada penerima KIP kuliah loh, buat kalian yang nggak nerima KIP kuliah juga harus semangat belajar, karena kalian masih diberikan kesempatan untuk bisa kuliah. Karena di luar sana itu masih banyak orang yang pengen berada di posisi kalian saat ini. Oleh karena itu, yuk kita syukuri apa yang kita miliki saat ini dengan cara kita itu benar-benar berjuang dan benar-benar membuktikan bahwa apa yang kita miliki saat ini dapat kita pertanggungjawabkan sampai nanti kita lulus. Itu aja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kita bisa membahas beberapa pertanyaan. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti bisa kita jawab melalui video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.